penambahan anggaran untuk pemilu 2024, ini berapa sih Bang yang di ACC ataupun yang digelontorkan oleh pemerintah? 1,7 atau 2 triliun ya. Tidak akan ada pemilihan di daerah tersebut? Kemungkinan itu besar. Kalau ada sengketa proses lagi, itu bisa dibayangkan. Nah, kalau seandainya kita bisa flashback sedikit lagi nih Bang, ke tahun 2019, kalau kita melihat fakta bahwa ada beberapa bahkan sejumlah petugas pemilu yang meninggal dunia, ini bisa antara dugaan keletihan dalam bekerja atau mungkin ada faktor lain. Ini kira-kira untuk evaluasi ke depannya agar tidak terjadi hal demikian seperti apa? Saya misalnya mengajukan kepada pemerintah kabupaten kota misalnya untuk kemudian memberikan beasiswa kepada anak-anak dari teman-teman kita yang meninggal. Jadi harus difikirkan sampai sana. Karena nanti buat apa kami jadi penyelenggara? Nggak ada ininya. Kita tidak dikenang sebagai ke depan, bahkan ada ide kita harus membuat ya, semacam prasasti ya, terhadap hal ini. Walaupun bukan untuk kemudian membuat pemilu ini, enggak, sebagai catatan bahwa ada teman-teman kita, ya, teman-teman kita yang fallen, pada dasar melakukan tugas negara. Itu akan jadi. Sorry, agak nih. Iya Pak. Halo Maiji, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Kani Dwi dalam program G-Talks dengan tema menuju pemilu 2024. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Ketua Bawaslu dengan Pak Rahmat Bagja. Ini aku panggil Pak atau Mas nih? Bang aja lebih enak. Bang ya? Ya. Oke, kita panggil Bang biar aja. Santai juga ngobrolnya ya Bang ya. Oke, kita kali ini pengen bahas berkaitan dengan persiapan menuju pemilu tahun 2024. Meskipun sebenarnya terhitung masih 2 tahun lagi ya, pesta demokrasi akan berlangsung pada saat 14 Februari 2024 mendatang. 14 bulan lagi. Ya, 14 bulan lagi bahkan ya. Ini kita lihat perkembangan proses persiapannya juga sudah dilakukan rapat-rapat di Komisi 2 DPR, kemudian juga partai politik juga sudah mendaftarkan untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Nah, kira-kira ini kalau dari Bawaslu sendiri sebagai lembaga yang memang mengawasi proses pemilu tahun 2024 dan juga sebagai penggerak nantinya untuk pagelaran pemilu, sejauh ini kesiapannya sudah sejauh apa? Kesiapan Bawaslu ya pada saat ini tentu semua tindakan itu harus berdasarkan hukum. Jadi sampai sekarang sudah ada hampir 12 atau 20 peraturan Bawaslu yang kemudian ada sekitar 8 sampai 12 peraturan Bawaslu sudah dikonsultasikan kepada DPR dan kami sedang bergerak, aturannya sudah ada dan kemudian kita menunggu aturan selanjutnya karena Perbawaslu ini hadir, peraturan Bawaslu ini hadir setelah peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU itu juga hadir. Jadi nggak bisa kami melampaui PKPU. Nah oleh sebab itu kita tunggu sekarang nanti tanggal 3 Oktober akan ada RDP, rapat dengar pendapat antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu khusus mengenai PKPU. Begitu Mbak. Oke, nah tapi kalau seandainya kita berbicara mengenai data nih ya Bang ya, data kan dari dulu masih menjadi momok persoalan yang kayaknya nggak ada ujungnya, bahkan nggak kelar-kelar ngomongin masalah data. Kalau kita berbicara mengenai data pemutakhiran oleh Bawaslu hingga saat ini, seperti apa? Data pemutakhiran itu oleh KPU, ya, kami mengawasinya. Pertama, kalau kita lihat data pemutakhiran pemilih itu terakhir pemilu kita atau pilkada itu tahun 2020, terakhir pemilu nasional 2019. Tentu itu akan jadi pijakan ya. Kemudian data ini diambil dari DP4-nya Kementerian Dalam Negeri, CQ nanti Ditjen Dukcapil. Jadi DP4 ini daftar potensial pemilih ya, daftar potensial penduduk pemilih
yang kemudian akan dicek oleh KPU. Nanti ada bulan Oktober nanti ada namanya mutarlih, pemutahiran data pemilih. Dicek apakah memang data ini sesuai atau tidak, atau ini sebagai landasan basis datanya KPU dalam menyusun DPS, daftar pemilih sementara. Nah, inilah yang kemudian dicek oleh KPU melalui proses yang namanya mutarlih, pemutahiran daftar pemilih. Kita akan lihat nanti proses yang akan dilakukan oleh KPU dan diawasi. Misal ada yang sudah meninggal dunia tentu dicoret. Kemudian yang selalu di hoax dan kawan-kawan, ada WNA menjadi pemilih. Ya. Padahal KTP-nya KTP luar negeri itu ada warnanya coklat. Ya, KTP kita yang warga negara Indonesia warnanya biru. Jadi kartunya sudah berbeda. Nah, itu perlu disosialisasikan kepada petugas pemutakhiran data pemilih. Jangan sampai mereka ada KTP-nya, iya KTP-nya, tapi itu kartu tanda penduduk berdasarkan yang bersangkutan tinggal di Indonesia, bukan berdasarkan status kewarganegaraannya. Saat ini bisa dilihat ketika coklat tentu akan jadi perhatian mutarlih untuk tidak didata. Kemudian juga yang meninggal dunia. Nah, permasalahan kita misalnya masyarakat kita tidak terbiasa, khususnya teman-teman di masyarakat pedesaan, tidak terbiasa untuk melakukan pemutakhiran data. Dia secara melapor. Pribadi gitu? Iya, harus melapor. Kalau ada yang ayahnya atau keluarga meninggal dunia, harus dicatatkan. Dilaporkan, kemudian diupdate kembali gitu ya, Bang. Kembali kartu namanya kartu keluarga. Sehingga yang bersangkutan tidak ada lagi dalam daftar penduduk ya. Nah, banyak yang tidak memutakhirkan, banyak yang menyepelekan hal ini. Ini dianggap penting ketika terjadi jual beli, dan yang dijual beli adalah harta warisan, baru diurus akta kematiannya, akta kematian sebutannya. Terus kemudian akta kemudian pewarisnya. Nah, hal inilah yang harus ini PR kita bersama untuk mensosialisasikan bahwa ini membantu pemerintah ke depan. Kita punya basis data kependudukan yang sangat presisi. Dan kemudian data ini bisa dipakai untuk apa? Untuk bantuan, untuk kemudian juga apakah penduduk kita ini masih ada atau tidak, atau sudah pindah, atau kemudian yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia, atau bersangkutan ini memang sudah umur 17 tahun, sudah saatnya untuk memilih, atau dia menikah. Nah, inilah yang harus disadarkan ke masyarakat bahwa KTP itu bukan KTP seumur hidup. Maksudnya berlakunya seumur hidup iya sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Tapi kalau yang berpindah tentu harus sudah berubah data dong. Mentang-mentang seumur hidup ini kemudian dibiarkan, nggak usah diurus lagi, gitu lagi. Seumur hidup kok Pak? Kalau ada itu, nah ini tidak tersampaikan ya menurut saya. Tidak tersosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa data pendudukan adalah data yang penting. Data pendudukan untuk pemerintah dan masyarakat juga. Kita tentu bisa melihat pada saat pandemi COVID, banyak sekali teman-teman kita yang kemudian tidak bisa keluar rumah. Kan seharusnya dengan data kependudukan ini Pak RT bisa ngecek, ini RT siapa, ini bukan penduduk saya tapi tinggal di sini. Nah, itu juga perlu kita bangun bersama kesadaran ini untuk daftar pemilih. Kemudian yang selalu kemudian dituduhkan, wah TNI bisa memilih, Polri bisa memilih. Padahal TNI dan Polri tersebut sudah masuk ke usia pensiun. Umur 58 tahun yang bersangkutan itu baik TNI maupun Polri itu pensiun. Dengan demikian, maka yang bersangkutan punya hak untuk memilih. Ketika beliau menjadi TNI dan Polri aktif, dia itu tidak boleh memilih. Ini pilihan konstitusional kita bahwa teman-teman TNI dan Polri tidak bisa memilih. Nah, inilah yang harus disadarkan masyarakat juga. TNI Polri tidak memiliki aktif. Kalau yang sudah purnawirawan, dia sudah kembali lagi menjadi warga negara yang tidak berprofesi sebagai tentara dan polisi.
Nah, itu yang kemudian diasosiasikan masyarakat Polri TNI aktif memilih, padahal tidak. Kami sudah melakukan konsultasi dan juga dengan silaturahmi dengan Panglima TNI dan juga Pak Kapolri, meminta data siapa teman-teman kita yang TNI dan Polri yang potensial akan menjadi pemilih yang menjelang pensiun. 2024 sudah pensiun, yang bersangkutan harus menggunakan haknya itu. Silahkan, karena ini salah satu usaha kita untuk membangun negara ini. Oke, jadi memang seyogyanya sebagai, katakanlah kalau kita berkaitan data yang tadi, sebagai warga negara Indonesia juga wajib untuk melaporkan jikalau memang ada update ke RT RW setempat, atau mungkin memang RT RW setempat yang harus jemput bola nih ke masyarakat, atau seperti apa sih seyogyanya? Mbak pasti pernah ke pos kamling. Ya. Biasanya ada tuh 1 kali 24 jam itu harus melaporkan diri pada ketua RT setempat. Itulah ciri khas menurut saya kegotong royongan kita. Pak RT tentu akan mendata, kenapa nanti ada gotong royong sebulan sekali bersih got, itu kan kita masih ada itu. Hal seperti itu. Bagaimana caranya kemudian pendudukan di situ tidak lapor dia pindah. Nah, itu harus dilakukan ke depan. Kalau dia pindah, KTP-nya pun berganti. Nah, ini juga membuat terdeteksinya ya, migrasi antar provinsi, antar kabupaten kota. Karena yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negara yang berpindah ini adalah pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten setempat. Jadi jika ada kemalangan misalnya sakit, itu RSUD yang setempat yang kan ini. Ini berkaitan dengan itu loh, dengan fasilitas pemerintahan. Saya dulu pernah tinggal di Utrecht ya pada saat itu pas S2 selama 1 tahun full 12 bulan. Jadi 2 minggu setelah saya hadir di kota itu, 2 minggu sampai 1 bulan, 1 bulan ya, kalau 1 bulan itu ada surat dari Kemente. Kemente ini semacam mayor, semacam wali kota ya, wali kota Utrecht. Dia langsung welcome Rahmat Bagja, selamat datang di kota Utrecht. Kami menyambut baik, Anda datang sini sebagai penduduk, karena penduduk kan. Dan kami berterima kasih atas kehadiran Anda di kota ini. Bayangkan tuh, surat, pada surat itu bagi saya, dia mengenal penduduknya. Kemudian jika ada hotline, ini hotline jika ada Anda mempunyai kesulitan untuk tinggal di Utrecht. Ini hotline kepolisian, ini hotline mayor, ini hotline kemudian rumah sakit dan lain-lain. Kami berharap Anda nyaman dan tenang hidup di kota ini. Sekali lagi selamat datang. Kemudian nanti bulan depan ada welcome party, welcome party semacam temu hall ya, hall city meeting yang dilakukan oleh itu untuk menyambut penduduk baru. Di Indonesia pernah nggak kayak gitu? Selama Anda menjadi belum pernah. Itu yang membedakan treatmentnya gitu ya Bang ya? Bahwa penduduk itu akan melahirkan pajak kan. Betul. Dia akan menggunakan fasilitas umum, dia akan membayar fasilitas umum, dia akan juga menghasilkan, dia makan di situ, ini harus dianggap sebagai potensial ekonomi. Dan teman-teman di Eropa seperti itu tahu ini potensial ekonomi. Saya mungkin yang dapat scholarship kemudian hidup di Utrecht sana, itu mendapatkan akan hidup di situ, akan ke restorannya sana, kemudian akan ke toko, baik toko kelontong, toko yang menghasilkan pajak nanti buat pemerintahan setempat. Nah, menggunakan fasilitas publik juga, kemudian menikmati kota, akan kemudian naik perahu menyeberangi kanal-kanal di Utrecht gitu. Kemudian sorenya mungkin bisa menikmati kopi di pinggiran kanal-kanal gitu. Dan tentu akan ada pajak di situ kan, kita pun ada pajak. Dan itu penghasilan buat negara dan pemerintahan kota. Jadi menurut saya pada saat itu kita dihargai sebagai penduduk dan warga negara. Oke. Kalau warga negara Belanda ada khususan tuh. Kalau warga Belanda mereka dapat korting. Mereka bahkan ada kalau itu membayar pajak tertentu, membayar pajak itu mereka
gratis menggunakan fasilitas umum. Pembayar pajak tertentu yang misal nominal agak tinggi, itu akan gratis menggunakan fasilitas umum. Seluruh kereta yang mereka pakai kereta di Belanda itu sampai dengan itu ya, mereka mendapatkan gratis itu. Kalau kita kan tidak. Oke. Artinya bisa disimpulkan bahwa berkaitan dengan pemutakhiran data di Indonesia ini masih perlu adanya pembenahan. Perlu pembenahan. Ini kritik besar buat penyelenggara, kami, buat pemerintahan juga. Saya kira Pak Presiden juga mempunyai concern yang sama terhadap treatment terhadap penduduk. Ini kerja bersama, bukan saling salah, enggak. Ini kerja bersama. Saya kira pemerintahan kota perlu dilihat juga. Lihat loh, ini penduduk kamu. Anda bertanggung jawab terhadap kehadiran pada penduduk ini. Anda bertanggung jawab bahwa nanti ke depan mereka akan mudah melakukan hak. Apa itu hak? Untuk memilih. Mereka coblos dengan ini. Mereka harus terlayani dengan baik. Teman-teman disabilitas misalnya. Kita dengan 196 juta pemilih di tahun 2019. Sudah memiliki surat suara untuk braille, untuk teman-teman yang tunanetra. Sudah ada. Jadi di daftar pemilih itu, yang potensial itu ada, oh ini dia punya disabilitas. Apa disabilitasnya? Misalnya tidak bisa melihat. Tentu surat suaranya akan berbeda. Dan itu harus dilayani. Makanya tagline KPU itu, KPU melayani. Dia harus melayani semua orang yang mempunyai disabilitas sehingga kemudian agak terganggu untuk melakukan pemenuhan haknya sebagai warga negara. Dan penyelenggara pemilu wajib untuk melayani semua orang yang mempunyai keterhambatan atau ketergangguan, karena ini given ya. Given, dan sehingga kita harus secara sadar membantu teman-teman itu dan agar dapat memfasilitasi. Pada saat pilkada saja, kita yang penduduk, yang kemudian warga negara, yang kemudian hadir di TPS, kemudian derajat suhunya 38,5, kita sediakan namanya bilik khusus. Kan kita nggak tahu ini COVID, apa demam biasa atau gimana. Kemudian penyelenggara KPPS-nya pakai hazmat, dan itu disediakan di setiap TPS sebanyak 800.000 TPS. Kebayang nggak? Kalau nanti di pemilu 800.000 TPS. Kalau kemarin pilkada nggak terlalu banyak, 170 daerah. Kalau masih ada pandemi ya di tahun 2024 yang akan datang. Dan ini adalah bentuk pemenuhan itu. Dan saya kira ini tanggung jawab bersama. Oke. Dari situ aja ini udah kebayang bahwa memang butuh betul-betul persiapan dan juga berkaitan dengan anggaran untuk eksekusinya. Betul ya Bang ya? Iya. Nah, kita kali ini mau bahas anggaran nih. Karena kemarin juga udah rapat juga sama Komisi 2 DPR. Iya. Ada isu ataupun fakta berkaitan dengan ada penambahan anggaran, ini isu atau fakta nih Bang? Penambahan anggaran ada. Ada. Iya. Nah, jadi kemarin penambahan anggaran untuk pemilu 2024, ini berapa sih Bang yang di ACC ataupun yang digelontorkan oleh pemerintah? Pada saat ini ya, kita misalnya saja KPU itu 5,7 yang turun 1,7. 5,7 itu yang sepakati. Kemudian 1,7 yang turun. Nggak ada penambahan lagi, ada ya. Saya kira, saya kurang tahu tuh di KPU. Di Bawaslu, saat kita mengusulkan 1,7 apa 2 triliun ya, yang turun 890 miliar. Memang ini jadi problem tersendiri. Akhirnya Panwascam yang seharusnya terbentuk pada bulan Oktober itu baru bisa dibentuk, baru bisa digaji pada bulan 11 atau November. Jadi tidak ada Panwascam di bulan Oktober. Aturannya seharusnya sih sebulan sebelum PPK, panitia pemilihan kecamatan itu dibentuk. Panitia pemilihan kecamatan dibentuk pada bulan November juga, menjelang 17 November. Nah, itu idealnya. Akan tetapi karena seperti ini kita tidak bisa menggaji teman-teman Panwascam 1 bulan, sehingga kemudian pelantikan saja yang Oktober tapi belum bekerja. Oke. Ya. Artinya belum bisa secara efektif berjalan sesuai dengan rundown ataupun skema yang sudah dengan skema dibuat? Tidak. Jadi ini skema kedua. Oh, plan B-nya. Plan B-nya. Seharusnya Oktober ya November.
Karena nggak ada dananya, gimana? Karena itu menentukan ya Bang ya, betul. Agar bisa tereksekusi sesuai dengan skema plan A-nya. Misalnya teman-teman kabupaten kota itu fasilitasnya 1 mobil per komisioner. Kenapa? Ada tugas-tugas supervisi, kemudian koordinasi dengan teman-teman KPU dan pemerintah setempat. Yang bisa difasilitasi oleh negara adalah 1 mobil per kabupaten. Tahun 2022 ini, tahun 2023 baru bisa seperti itu. Artinya sekarang belum secara menyeluruh? Belum menyeluruh, tidak seluruh komisioner dapat. Baru beberapa daerah saja? 1 orang 1 mobil per kabupaten kota. Per kabupaten kota? Iya, komisionernya ada 3 sampai 5. Oke. Ya rebutan lah. Atau bergilir ya Bang? Bergilir, satu hari dia, satu hari yang lain. Oke. Terus Panwascam misalnya biasanya ada motor yang disewakan untuk yang bersangkutan melakukan tugas pengawasan. Terus juga anggaran program juga ada yang kita efisienkan agar bisa teman-teman Panwascam bisa bergerak dengan baik. Kami tidak mungkin tidak ada bensinnya mereka kan untuk motor tersebut. Dan juga renovasi gedung, renovasi itu agak sulit juga dilakukan pada saat ini. Untuk yang renovasi yang keseluruhan. Kalau Mbak lihat banyak teman-teman kota yang kemudian gedungnya itu tidak mumpuni gitu ya Bang. Iya. Seadanya aja untuk pemilihan. Iya. Kalau KPU mereka perlu gudang. Kami juga prihatin mereka perlu gudang dan kemudian tidak ada gudang yang representatif nanti. Karena logistik itu ada di kan turunnya bertingkat kan, ada dari berangsur gitu ya perusahaan, dari distributor itu datang distributor apa ya penyedia lah, penyedia logistik pemilu masuknya mungkin kabupaten kota. Mereka perlu gudang untuk menyimpan itu, kan harus hadir dulu, dicek dulu, jangan pas hari H baru muncul, nggak mungkin juga. Jadi itulah yang menjadi hambatan ya. Renovasi gedung, renovasi dan juga sewa gedung dan lain mungkin di KPU diperlukan ke depan. Dan Bawaslu juga demikian, kami harus punya ruang sidang karena kami punya kewenangan dan tugas untuk melakukan adjudikasi semacam persidangan pelanggaran administrasi maupun penyelesaian sengketa proses. Dan kalau kita di daerah ya tidak representatif. Kita pernah minjam di pengadilan atau juga di kampus punya namanya moot court. Kalau dalam di Fakultas Hukum ruang sidang semu, sidang per fakultas ya, gitu biasanya hukum Bang ya, punya biasanya ruang sidang Fakultas Hukum, dia meniru ruang sidangnya pengadilan karena mereka harus praktek di situ kan. Kita pinjam, wah tiba-tiba yang datang masa, itu juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pihak kampus. Akhirnya tidak bisa diberikan lagi. Di pengadilan juga demikian. Begitu pengadilan, kita juga perlu ruang sidang katanya. Dan kemudian tiba-tiba yang datang masa juga, banyak juga. Ya bisa juga rusak kan. Karena kan ada yang tidak puas, kadang-kadang berdesak-desakan. Ada kaca pecah, ada kemudian pintu rusak gara-gara itu. Kita diprotes. Akhirnya sulit lagi untuk meminjam ruang persidangan di pengadilan. Jadi di ruang di kepolisian juga kita kadang-kadang minta minjem fasilitas kepolisian. Fasilitas kepolisian lebih enak karena kalau pendemo agak sulit untuk masuk sana kan, atau masa juga masuk sana. Kalau di Bawaslu ya itu terbatas sekali ruangannya. Kalau menurut standar ya, standar keamanan dalam penyelenggaraan sidang itu harus ada pintu masuk dan pintu keluar. Pintu majelis itu harus berbeda dengan pintu yang masuk pengunjung. Yang dibedakan. Dibedakan. Kalau enggak ya bisa jadi korban. Crowded banget nanti. Iya. Betul. Kebayang sih Bang. Iya. Oke, ini kan berarti memang berkaitan sekali dengan logistik
pemilu yang ternyata memang infrastruktur pemilu. Betul, infrastruktur pemilu, logistik termasuk di dalamnya, dan memang ini menjadi poin penting juga untuk penyelenggara pemilu agar bisa berjalan dengan sesuai dengan skema seperti itu. Nah, tapi kan kalau seandainya kita boleh flashback sedikit ke tahun 2019, ini logistik pemilu juga lagi-lagi jadi permasalahan juga. Nah, ini nanti antisipasinya untuk ke 2024 mendatang, bagaimana Bang untuk bisa membuat logistik pemilu ini bisa berjalan dengan sesuai dengan yang sudah diskemakan oleh Bawaslu? Persiapan pertama adalah, ini jaminan pemerintah dan DPR, bahwa akan ada perubahan mengenai pengadaan barang dan jasa. Peraturan pemerintah mengenai barang dan jasa untuk pemilu agak berbeda. Kenapa? Waktunya kan cepat. Sudah waktunya cepat dan harus presisi. Tahapannya harus jelas kemudian. Sehingga kemudian pada saat melakukan bidding dan lain-lain ini harus berbeda. Treatmentnya harus berbeda dengan pengadaan yang biasa di pemerintahan. Ini kami menyadari KPU akan menjadi objek pengawasan yang kalau teman-teman KPU tidak melakukannya secara baik dengan timing waktu yang pas, tentu akan membentuk ketidakprofesionalan dan juga peraturan yang sangat kemudian menghalangi yang bersangkutan. Di saat waktu yang tight seperti ini, schedule yang tight seperti ini, kemudian aturannya tidak bisa kemudian tight juga, tidak bisa kemudian fleksibel, trouble pasti. Oleh sebab itu janjinya pemerintah dan DPR, ini saya jadi juru bicara KPU jadinya. Tapi kami sebagai penyelenggara memahami janjinya untuk mengubah ini, peraturan presiden ini mengenai pengadaan barang dan jasa khusus pemilu seperti apa. Dan saya kira nanti bisa kita lihat di bulan-bulan menjelang kampanye. Semoga bisa berubah. Dan kemudian kedua adalah masalah kontrak nanti di situ dan juga distribusi logistik ke depan. Distribusi logistik misalnya distribusi ke daerah-daerah pulau. Saya harus menyatakan ini, Indonesia bukan Jawa. Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia terdiri 5 pulau besar dan ribuan pulau yang lain. Yang kemudian kalau di Jawa, di Jakarta ini mudah. Kalau ada apa-apa, langsung ke darat. Walaupun ada Kepulauan Seribu ya. Di daerah lain misalnya, saya bisa contoh misalnya di daerah Maluku, Maluku Utara. Ada namanya daerah Kabupaten Taliabu. Tahu Kabupaten Taliabu? Belum pernah ke sana, Bang. Pernah. Kalau naik kapal 2 hari 2 malam. Dari Ternate. Pesawat terbatas. Kalau naik pesawat pasti mahal, logistik besar. Itu pun bukan pesawat komersial ya, harus pakai... Pesawatnya pesawat perintis yang 12 orang. Tidak ATR ya, kalau ada ATR mungkin bisa lebih ini. Kemudian juga 2 hari 2 malam naik kapal laut. 14 Februari, gelombang laut masih tinggi. Walaupun 14 Februari penuh dengan hari kasih sayang. Pas sebenarnya waktunya, pemilu kasih sayang. Tapi obstacle-nya itu. Mau tidak mau harus sebelum hari H untuk kalau siap logistiknya. Oke. Kalau belum siap, tidak akan ada pemilihan di daerah tersebut. Kemungkinan itu besar. Kalau ada sengketa proses lagi, itu bisa dibayangkan. Nah, dengan itulah kita harus berpikir, kalau naik kapal biasa, yang kemudian dia tidak boleh melaut pada saat itu gimana? Karena ada badai, karena ini Indonesia. Indonesia negara kepulauan, Anda bayangkan. Saya menyadari ini ketika menjadi penyelenggara. Kalau Mbak kan wartawan, coba sekarang ke tempat seperti itu. Saya pernah ke Saburai Jua misalnya. 12 jam naik kapal laut. 1,5 jam naik pesawat perintis. Pada saat itu tidak ada jadwal pesawat. Yang ada hanya kapal laut. Yang fix schedule itu hanya kapal laut. Naik kapal laut
jam 7 malam, jam 1 itu kerasa. Kok tiba-tiba bisa saya tidur di kapal, bisa ke sini, bisa ke sini. Ini ada apa? Oh, rupanya gelombang. Gelombangnya. Karena sudah di laut lepas kan, di antara Australia dan Indonesia. Masa, oh begini rupanya. Sampai jam 7 pagi. Oh begini, ini pengalaman yang kemudian balik lagi kan. Ini baru sana. Saya pernah ke Dogiai. Dogiai itu 3 daerah hampir dalam satu area. Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Dogiai DIY. 3 itu ada di tempat itu. Naik pesawat dari Jakarta, hampir 5 jam, turun di Nabire, istirahat dulu. Dari Nabire ke Dogiai Paniai itu sekitar 10-12 jam, tergantung jalannya, karena ada jalan yang masih pakai, yang berlumpur, sampingnya jurang. Itu pada saat supervisi pilkada. 10 jam itu malam, 4 jam tidak ada siapa-siapa di jalan itu. Kita nggak tahu, ada jalur KKB kan, kelompok sepatu senjata, dikawal sama teman tentara dan polisi. Dan saya menganggap, oh ini teman-teman penyelenggara yang dibawa seperti apa. Kami yang tinggal RI yang punya pengawalan ada ya. Kalau teman-teman itu, makanya kami kemarin konsultasi dengan Pak Kapolri, Pak Panglima, tolong dijaga teman-teman kami ini. Sampai tingkat pengawas distrik khususnya. Kalau pengawas TPS biasanya di daerah situ. Sampai sana, melihat jauhnya, kemudian kalau ke sana, Pak di sini kan TPS-nya. Kok ini nggak ada orangnya hanya sekitar 50. Ada Pak, kakak di belakang sana, di balik gunung. Berapa jam ke sana? 5 jam kakak. Waduh, gimana caranya 5 jam? Naik apa? Jalan kaki, tidak ada jalur mobil. Kebayang teman-teman kita yang ada di TPS di sana nanti atau yang ada di situ. Oke. Untuk ngecek 5 jam. Anambas 12 jam naik kapal laut. Itu padahal Indonesia Barat loh. 12 jam naik kapal laut. Kemudian naik kapal lagi sejam untuk ke daerah, setengah jam ke ibu kotanya. Teman-teman Panwascam kita 5 jam naik kapal tongkang, bayangin kapal kecil, 3 jam ke pulau-pulau. Nah di Natuna, di Anambas, ada Lingga, ada banyak daerah, karena kepulauan namanya Kepulauan Riau kan. Jadi hal itu menurut kami, kita harus punya concern bersama. Saya ingatkan, this is not buat Jawa. Ini ada Indonesia. Kita adalah negara kepulauan terbesar yang memilih jalan demokrasi. Dan keberhasilan kita patut acungi jempol kepada seluruh pemerintahan, baik Pak Jokowi sebelumnya dan lain, bahwa kita telah berhasil menyelenggarakan event terbesar dalam sebuah negara kepulauan. Nggak dibayang orang Amerika, juga nggak kebayang. Amerika itu hanya satu benua. Kita berada sangat di luas sekali, sangat luas sekali. Sabang sampai Merauke, betul sekali, bukan hanya Jawa tapi juga kepulauan. Makanya KPU harus dibantu untuk menyebarkan itu, dan juga Bawaslu untuk mengawasi distribusi logistiknya. Dengan apa? Satu, tadi regulasinya diperbaiki. Kedua, percetakan surat suara, percetakan itu didekatkan dengan teman-teman itu. Ketiga, jika ada trouble, kita tidak bisa menyewa kapal, harus ada teman-teman TNI dan Polri yang membantu. Kapal TNI yang bisa memecah gelombang di saat gelombang laut itu. TNI kan di laut mereka jaya kan. Oleh sebab itu kita memerlukan bantuan TNI. Saya bertemu dengan Pak Panglima, Pak Andika. Pak Andika responnya sangat bagus sekali. Kami akan membantu seluruh kepentingan penyelenggara pemilu demi kelangsungan demokrasi di negara kesatuan ini. Nice. Dan ini juga kebayang juga sih Bang, berdasarkan cerita Abang bahwa memang itu tadi di luar daerah, orang-orang petugas pemilu ini sangat-sangat bekerja keras sekali. Effortnya juga besar sekali untuk bisa menyelenggarakan pemilu di daerah tersebut. Nah, kalau seandainya kita bisa
flashback sedikit lagi nih Bang, ke tahun 2019 kalau kita melihat fakta bahwa ada beberapa bahkan sejumlah petugas pemilu yang meninggal dunia, ini bisa antara dugaan keletihan dalam bekerja atau mungkin ada faktor lain, ini kira-kira untuk evaluasi ke depannya agar tidak terjadi hal demikian seperti apa? Agak menyedihkan karena saya sebagai penanggung jawab juga pada saat itu. Karena periode yang lalu kan, pada saat saya masih jadi anggota Bawaslu RI. Karena kalau kita ungkap, ini nanti hanya dibilang angka. Angka itu menurut saya, nanti dibilang nggak statistik. Tahukah Anda mereka punya anak dan istri? Jadi kejadian itu memang tidak kita prediksikan ya. Pertama, kelelahan di tengah suasana TPS. TPS itu tempat terbuka. Kemudian kalau saya harus ungkapkan, ada permasalahan distribusi. Itu sangat masif distribusi itu. KPU seharusnya bisa menyampaikan ini. Menurut hasil pengawasan kami, distribusi logistik banyak juga yang tersampaikan, hampir 50%. Tapi berapa puluh persen juga kemudian terlambat datang ke TPS atau ke wilayah TPS untuk digudangkan. Seharusnya maksimal jam 10 itu sudah diterima. 10 malam sebelum menjelang besok hari. Ada yang terima jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kenapa seperti itu? Ada kejadian misalnya daftar pemilih tetap hasil perbaikan 3 diubah menjadi daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2. Surat suara yang sudah itu kemudian dibongkar lagi untuk disesuaikan dengan DPT HP 2. Hal itulah menyebabkan salah satu kejadian terhambatnya logistik. Tentu ada faktor lain juga, ketika misal pecah ban, apa itu bisa terjadi kan. Atau kemudian ada badai. Nah tadi ada badai sehingga kemudian rusak kotak suara dan juga surat suara. Faktor alam juga. Faktor alam dan lain-lain. Nah, kemudian pada saat itu kalau kita lihat yang statistik yang meninggal usianya 40% ke atas. 40% itu paling banyak usia 50 tahun ke atas. Namun kita tidak bisa membatasi kan, karena ini berkaitan dengan hak yang bersangkutan untuk menjadi penyelenggara. Walaupun nanti ke depan kita bisa atur nanti ya, ada regulasinya untuk kemudian atau khusus anak muda aja atau gimana dapat diperhatikan, lihat dari hasil dari pemeriksaan di puskesmas. Dan mereka harus begadang, okelah, nunggu tidur di tempat terbuka misalnya, di pos ronda, di TPS, atau di rumah yang dekat bisa saja. Tapi dengan ketegangan kan datang apa enggak nih surat suara dan lain logistik. Kemudian ada yang harus begadang, usia 50, minum kopi pasti lebih banyak, minum juga yang penunjang itu yang supaya jos dan lain-lain, bukan merek tertentu ya, nanti supaya lebih energik gitu ya. Energik katanya. Nah, kemudian kalau yang perokok pasti rokoknya lebih dari biasanya. Dan kemudian datang, ada yang tegang dan lain, ada yang kurang surat suara, misalnya langsung kontak PPK untuk menyediakan. Dan harus ingat, PR kita terbesar adalah polarisasi tahun 2019, keterbelahan. Dan itu sangat mempengaruhi penyelenggara tingkat bawah. Saya saja yang bangun, misalnya saat saya bangun jam 4 itu kan masih ada informasi dari luar. Jam 4 ngecek, terlambat, pusing jadinya. Terus jam 8 pagi sudah ada beredar video. Ini ditunjuk-tunjuk KPPS. Anda berpihak ya, Anda ini semua penuh dengan kecurigaan.
di video tersebut. Dan video itu terulang terus sampai ada 200 sampai 1000 video. Padahal banyak yang sama kan. Anda bayangkan KPPS yang melihat handphonenya kemudian terjadi seperti itu. Ah, jangan-jangan gue ntar jadi masalah. Jangan-jangan gue jadi masalah. Akhirnya tegang itu. Ya. Stres. Tingkat stres tinggi. Dan harus diingat, ketika TPS dibuka, pemungutan suara itu tidak boleh berhenti. Sampai dengan penghitungan suara, sampai dengan selesai. Jadi begadang lagi mereka untuk menghitung suara. Ada kondisinya yang gelap, ada yang mati listrik, ada yang ini, ada yang dituduh berpihak. Karena harus dibongkar. Ini coblos apa enggak, coba enggak. Dan diulang-ulang terus. Penyelenggara berpihak dan lain-lain. Ketika mereka pulang, sampai pulang ke rumah, kan harus diantarkan ke PPK kan. Kotak suara berikut surat suara. Kotak suara dalam kotak suara. Diantarkan dengan linmas dan lain. Masuk, mereka harus pulang. 2 hari begadang. Istirahat di rumah, tidur. Akhirnya tidak bangun lagi. 600-an teman-teman KPU ad hoc. Ada yang ad hoc, ada yang juga yang permanen yang KPU di Bawaslu itu. Ada Bawaslu kabupaten yang meninggal dunia pada saat rekapitulasi, pada hari pertama rekapitulasi. Itu catatan kami terhadap Bawaslu yang permanen. Yang ad hoc lebih banyak lagi. 600 di teman-teman KPU, 99 di Bawaslu. 20 atau 30 di teman-teman kepolisian yang meninggal dunia. Ya. Jadi bukan hanya penyelenggara, teman-teman keamanan pun mempunyai akibat yang sama. Ke depan ini harus diperbaikan, kelelahan mereka bagaimana. Jadi ke depan distribusi logistik tidak membuat stresan sendiri dan juga polarisasi. 623 itu ada santunan kemarin, 700-an ada sampai pemerintah sebesar 36 juta. Tapi ini tidak bisa membayarkan. Betul. Keluarga yang masih ada. Namun termasuk yang penghibur untuk kemudian meringankan teman-teman itu. Kami sekarang mencoba ya melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan juga BPJS. Jadi santunan bukan itu, tapi dari BPJS juga. Karena BPJS lebih besar 40 gaji, kalau nggak salah 40 kali gaji. Untuk pengawas-pengawas ad hoc. Kita sebenarnya tidak mau ada yang meninggal. Kalau saya punya ini, saya nggak mau ada yang tertinggal di medan perang. Tapi kalau sudah terjadi, kita harus pikirkan bagaimana meringankan teman-teman itu. Ada bantuan pemerintah, ada BPJS, tentu ini akan meringankan. Tapi kita harus memutar, coba cek berarti sekarang. Kesehatannya dibantu oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk mengecek agak lebih tensinya kenapa naik. Bisa ada pemeriksaan darah misalnya. Yang bersangkutan sudah agak bermasalah tentang kesehatannya. Nah, walaupun kemudian teman-teman yang punya penyakit itu pasti protes. Kenapa saya tidak bisa ikut? Saya kan masih bisa bekerja dengan baik. Nah, itu juga harus kita perhitungkan. Dan ini kami dengan KPU, teman-teman KPU masih berkoordinasi tentang meringankan beban kerja mereka. Jadi formulir yang harus diisi tidak tahu. Kemarin 20 berapa itu kita teman-teman KPPS harus mengisi formulir setelah penghitungan suara. Langsung disaksikan. Kenapa? Kalau enggak ada yang ubah-ubah formulir di tingkat TPS, nah, itu lebih mengerikan. Dan pengawasnya juga harus mengawasi terus sampai dengan akhir. Pengawasannya satu. Nah, itulah persoalan kenapa salah satunya. Pertama tingkat kesehatan juga mungkin bermasalah. Usia, kemudian stres. Kalau stres itu banyak akibatnya. Banyak pemicunya yang bikin Ketika saya misalnya mau operasi, tegang, panik. Tingkat darah tinggi terus. Yeah. Padahal hal biasa. Tiba-tiba ketika masuk ke ruang operasi tinggi, jangan jadi lagi, tinggi nggak jadi lagi. Dan itu yang terjadi teman-teman itu.
Dan ini kita harus pikirkan ke depan. Saya misalnya mengajukan kepada pemerintah kabupaten kota misalnya untuk kemudian memberikan beasiswa kepada anak-anak dari teman-teman kita yang meninggal. Jadi harus difikirkan sampai sana. Karena nanti buat apa kami jadi penyelenggara? Nggak ada ininya. Kita tidak dikenang sebagai ke depan, bahkan ada ide kita harus membuat ya, semacam prasasti ya, terhadap hal ini. Walaupun bukan untuk kemudian membuat pemilu ini, enggak, sebagai catatan bahwa ada teman-teman kita, gitu. Ya. Teman-teman kita yang fallen, yang pada dasar melakukan tugas negara. Itu akan jadi. Iya Pak. Karena kami juga mengerti bahwa memang perjuangan mereka betul-betul bekerja demi bangsa dan negara agar terlaksananya pemilu sesuai dengan yang telah diskemakan oleh Bawaslu dan juga teman-teman. Perjuangan mereka betul-betul berjasa. Yes. Ya. Oke, ini tadi ada yang menarik nih yang disampaikan oleh Abang berkaitan dengan adanya kekhawatiran, berkaitan adanya polarisasi, kemudian juga yang tidak kalah penting adanya informasi hoax berkaitan dengan adanya surat suara yang sudah tercoblos, bahkan hilang. Ini juga masih menjadi momok ataupun bahan untuk bahan evaluasi dan persiapan ke depan seperti apa? Yang perlu disayangkan ya dalam pemilu 2019 adalah penyebaran berita bohong dan juga polarisasi menggunakan suku, agama, dan ras. Sebenarnya sudah ada bibitnya di 2014. Tapi eskalasinya begitu meningkat di 2017-18. Digunakannya sosial media. Dulu kami sebagai aktivis, ya saya masuk setelah Mei, karena baru masuk jadi mahasiswa sekitar bulan Juli untuk aktif kan demonstrasi dan lain yang pernah mengalami itulah. Bagaimana perjuangan teman-teman untuk merebut freedom of speech, ya, kemudian berserikat, berkumpul, mengungkapkan sesuatu tanpa kemudian penuh dengan ketakutan. Mungkin teman-teman nggak ngalamin lahir tahun 90-an. Kami mengalami tahun 80-an lahir. Bagaimana kemudian kita mengkritik pemerintah kemudian menjadi trouble bagi kita. Dikejar-kejar aparat keamanan dan lain, dikuntit dan lain-lain. Nah, perjuangan ini harus kita hargai. Nah, pada saat itu media sosial sudah mulai ada. Dulu namanya Friendster ada, MRC, URC itu ada. Itu digunakan sebagai proses-proses sebagai media alternatif dalam keterbungkaman pers ya pada saat itu. Itu yang terjadi di 1999, 2004, dan kita mengambil pilihan pilpres langsung pada 2004 di saat 5 tahun setelah reformasi. Amazing sebenarnya. Berarti kita sudah terbiasa dengan pemilihan langsung, terbukti ya, kita melakukan pemilihan kepala desa dengan langsung. Jadi sosial media kita anggap sebagai pendorong keterbukaan. Pendorong keterbukaan dan juga pendorong agar negara ini pemilunya penuh dengan transparansi. 2004, 2009 terjadi itu. 2014, ini kok mulai agak-agak aneh jalannya. Nah, karena kompetisi yang begitu ketat, padahal 2014 juga head to head ya. Dan sempat terjadi, tapi nggak terlalu seperti 2019. Kemudian ini yang tadi yang polarisasi, politisasi SARA, hoax dan kawan-kawan, dieskalasinya dengan sosial media.
keterbelahan kita salah satunya sosial media. Bukan karena dua pasangan. Ini ada eskalasinya. Ini ada yang membuat eskalasi kemudian menjadi tinggi penggunaan misalnya apa ya? Kita ini secara secara kultural tidak ada kemudian benturan yang begitu keras masalah keagamaan. Ada ketika tertentu ada. Tapi dengan negara seperti ini, dengan 5 agama yang diakui dengan aliran kepercayaan, tidak ada kemudian ada orang membunuh karena lain agama. Namun di 2019 pasangan presidennya satu agama, dituduh ada yang tidak beragama. Itu yang menggema. Ini yang bagi saya trouble ini ke depan. Kalau kita biarkan hal ini terjadi. Kalau sekarang kita tidak memulai kampanye anti politisasi SARA, ini harus mulai dari sekarang. Makanya kami mengingatkan, jangan menyebarkan itu di tempat keagamaan. Bukan hanya masjid, bisa gereja, bisa wihara, bisa pura. Ini harus kita jaga secara bersama-sama. Jadi tempat keagamaan adalah untuk kemudian membuat suasana pemilu ini lebih sejuk dan damai. Boleh seorang Kristiani, seorang Islam, seorang Muslim, seorang Hindu, seorang Buddha, itu bercerita tentang pemimpin yang terbaik menurut agama. Tapi jangan disebut merek. Kalau sudah mulai kampanye kan? Betul, kampanye. Ada dalam Islam misalnya pemimpin itu syidik, amanah, fatonah, tablik, ya, itu ciri khas pemimpin, mengerti tentang keadaan, dan itulah mengerti tentang heterogenitas. Nabi Muhammad itu hidup dalam lingkungan tidak hanya orang Muslim yang di situ, ada orang Yahudi, Nasoro dan lain-lain, dan mereka bisa merangkul semua. Sekarang kok masyarakat kita yang dulu tidak seperti ini ya, kok jadi menjadi terbelah gara-gara calon presiden, walaupun calon presidennya agamanya sama itu. Betul. Iya, dituduh. Jadi apakah milih A kemudian dia berbeda? Enggak. Saya bilang ini masalah pilihan adalah masalah kebebasan. Betul. Anda nggak boleh judgmental. Jadi kita harus memahami perbedaan. Kita sudah terlahir memahami perbedaan. Di sekolah negeri ya, saya yang lahir dari sekolah public school ya. Di sekolah negeri ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, beragama Kristen, Katolik dan lain-lain. Buddha. Di sekolah publik atau kalau sekolah agama kan beda. Nah, di situ paling banyak di sekolah negeri kan, di negeri ini tidak ada kemudian celah saling mendiskreditkan. Nggak ada gara-gara ini terdiskreditkan. Tanya saja sama teman-teman Kristiani, teman-teman itu yang kemudian saling berdebat, itu biasa lah. Tapi kemudian nanti saling menghina itu agak beda. Tidak pernah, jarang ya terjadi di negara sebesar ini dengan polaritas dan heterogen, itu tidak pernah, jarang sekali terjadi. Kita tentu tidak bisa gara-gara kasus 1-2 kemudian generalisir. Enggak, Indonesia secara mayoritas tidak pernah terjadi hal seperti ini. Harus mulai kampanye sekarang. Ini mulai dari podcast, harus digemakan bahwa nanti kita tidak bisa seperti ini. Polarisasi itu membunuh karakter bangsa kita. Polarisasi itu membuat salah satu stresnya penyelenggara tingkat Eropa. Tentu banyak teman-teman pas di Facebook, di Instagram. Saya menyadari tugas Bawaslu RI, KPU RI itu besar. Dan imbasnya besar kepada keluarga. Kami dituduh kemudian 7 turunan bermasalah. Gitu.
kemudian tidak masuk surga, halal darahnya, ada ancaman lewat SMS, itu Anda halal darahnya. Wah, Mas Bagja mendapatkan ancaman tersebut? Iya. Siap-siap. Ya, siap-siap bisa dibom, bisa ditembak dan lain-lain, lalu dibunuh tengah jalan. Akhirnya dapat pengawalan kepolisian. Setelah ancaman itu kami berdapat pengamal. Awalnya nggak mau, kita nggak mau dikawal. Ngapain sih dikawal-kawal? Emang gua apaan? Kami ini hanya penyelenggara pemilu demokratis. Tidak usah kemudian membuat jarak juga dengan pemilih. Tapi dengan kondisi ancaman seperti itu, akhirnya terpaksa dikawal. Dan ini yang hujatan kepada penyelenggara itu membekas pada keluarga. Yang baca kan ibu saya, anak saya. Apalagi di sosial media ya Bang ya, ini akan terus ada. Nah itu polarisasi itu menghancurkan sendi-sendi bangsa. Kalau saya nggak boleh kemudian ada yang suka diungkapkan oleh bakal calon presiden, nanti saya berpihak lagi. Jadi merawat perbedaan itu sangat penting. Dalam hak asasi manusia boleh berbeda. Semua kita punya perbedaan pemilihan, silahkan. Tapi satu harus dijaga. Jangan tuduh orang lain yang berbeda, dia bermasalah. Nggak boleh. Anda pilihan presiden A, saya pilihan B. Presiden lu tuh jelek, lu bakal masuk neraka. Nggak boleh begitu. Itu batasannya. Jadi tidak boleh seorang misal pemilih A menuduh pemilih B bahwa presidennya bermasalah. Jangan sampai juga masalah keluarga diungkap. Itu nggak pas juga. Ya, Bang, sangat personal misalnya. Saya yakin ke depan negara ini masih banyak orang-orang yang punya sifat kenegarawanan, para pemimpin kita. Kalau nggak kita sudah hancur lebur. Pemimpin kita baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan tingkat kecamatan, masih banyak orang yang berpikir waras tentang bagaimana meniadakan perbedaan yang begitu tajam. Perbedaan manusia itu pasti berbeda. Pasti. Manusia pasti berbeda, tidak mungkin sama. Tuhan sudah mengatakan demikian. Akan tetapi ada beberapa persamaan. Persamaan kita satu, misalnya Pancasila. Kita mengakui keadilan sosial. Tetangga kita harus dibantu. Emang kalau Mbak Kania nanya mau dibantu, lu agamanya Islam apa enggak? Kristen apa enggak? Enggak kan? Enggak. Dalam karakter Islam ada hadis menyatakan, karena saya hafalin di situ. Jika kau masak, tetanggamu itu mencium bau, kamu harus kasih. Wajib ya. Wajib kasih. Di dalam hadis itu disebut nggak? Yang Muslim tidak ada. Tetangga sebutannya. Karena sudah seyogyanya untuk saling tolong menolong jika sama dia manusia. meninggal dunia, ya kita harus rawat menurut agamanya. Yang Muslim harus tahu tata cara penguburan Kristiani misalnya, ataupun yang Kristiani harus tahu tata cara penguburan Islam. Dipanggil keluarganya, dipanggil misal masjid yang ada di dekatnya sana. Itulah namanya kegotong royongan yang selalu digaungkan oleh Bung Karno, founding fathers kita. Ya, berbeda tapi satu jua. Berbeda tapi tetap satu jua. Ada satu nilai persaudaraan. Nilai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Oke. Nah, nih Bang Bagja, ini ada satu poin lagi yang menarik untuk kita kulas bersama berkaitan dengan adanya eskalasi ketidaknetralan ASN pada 2024 mendatang nanti. Kira-kira Bawaslu menyikapinya berkaitan dengan hal ini seperti apa? Kami sudah membuat SKB bersama antara Kemenpan RB, Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara, Bawaslu, beserta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas ASN di pemilu tahun 2024 dan pilkada tahun 2024. Ini berkaitan misalnya dengan keberpihakan. Bolehkah ASN berpihak? Pertanyaannya. Boleh.
tapi hanya di bilik suara. Setelah itu dia nggak boleh menunjukkan sama seperti kami. Kami itu harus memilih. Jangan sampai seperti nanti tukang di terminal itu. Nah, suruh naik. Dianya nggak naik kan. Kita nyuruh orang memilih, tapi kita nggak memilih. Nggak boleh. Nah, inilah permasalahan di ASN. Jadi kami sudah menyatakan itu. Hukum materinya misalnya pada tahun 2011 itu 600 perkara. Pilkada tahun 2020 hanya 170 daerah, 1000 perkara. Jadi lebih banyak di pilkada memang. Kedekatan dan lain, masih kerabat dan lainnya, itu dia membuat hal-hal tersebut jadi trouble ya. Kemudian di pemilu ini kami harapkan bisa dinetralisir dengan baik. Nah, SKB ini dulu hanya keputusan Menpan RB, SK Kepala BKN, ini nggak tahu kuat dibuat SKB. Nanti ke depan kita meminta untuk disusun dalam PKPU. Oke. Jadi ini sudah kita lakukan bersama dan kami harapkan ASN satu persoalan penting. ASN tidak mengerti kadang-kadang bagaimana menyikapi sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. Langsung bilang, bupati gua memang paling ganteng, cocok dah jadi bupati lagi. Selesai sudah. Itu keberpihakan. Sosial media kalau nggak di-close, semua orang bisa melihat, yaitu namanya Anda publish pilihan Anda. Dan tidak boleh seperti itu, tidak boleh berpihak. Nah, oleh sebab itu, kami akan melakukan nanti sosialisasi kepada ASN, khususnya dengan penanganan sosial media. Kadang-kadang nggak boleh nih. Like, share, and comment. Like aja, itu aja sudah bermasalah. Misalnya, ketika capres A, dia like, tag, pelanggaran. Nah, ke depan, sosialisasi penting, dan kemudian harus kita lakukan. Dulu ada peribahasa, lidahmu harimau. Sekarang peribahasanya berubah. Jempolmu harimau. Hati-hati dengan jempol. Hati-hati dengan like, share, and comment. Oke, luar biasa sekali Mas Bagja. Ini kita seru sekali dalam episode kali ini, betul-betul mengupas tuntas bagaimana dari hulu ke hilir persiapan pemilu 2024 yang tentunya nanti akan diantisipasi oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dengan baik agar nantinya pada saat pesta demokrasi di 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan baik, aman, tentram, dan juga lancar untuk semuanya. Demikian, terima kasih Mas Bagja udah hadir di acara program G-Talks untuk menuju pemilu 2024. Terima kasih Mas Bagja. Demikian program G-Talks kali ini, saya Kani Dwi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.